Mmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizlia Salsabila Aureliana Rahma, NIM 21901102007. Saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur obat dengan stereokimia. Nah, dalam stereokimia ini, untuk memperoleh aktivitas obat yang lebih tinggi dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, maka diperlukan modifikasi dari struktur molekul obat. Nah, dalam stereokimia ini ada dua aspek, yaitu isosterisme dan juga isomer. Isosterisme sendiri itu digunakan untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur karena karakterisasi sterik, elektronik, dan kelarutannya pada modifikasi struktur molekul obat. Kemudian untuk isomer adalah gambaran struktur tertentu yang disebabkan orientasi gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Jadi di sini saya mengambil contoh modifikasi isosterisme dari prokain dan juga prokainamid. Nah, di sini dalam struktur ini merupakan yang membedakan keduanya ini adalah unsur O dan juga NH, di mana untuk unsur O ini untuk prokain yang berperan sebagai anestesis setempat, sedangkan untuk NH di bagian prokainamid dia berperan sebagai antiaritmia. Kemudian gugus C rangkap O ini mempunyai peran spesifik dalam konduksi saraf. Nah, akibat dari resonansi dari gugus amida prokainamid akan kekuatan dipol gugus C rangkap O yang menyebabkan prokainamid itu mempunyai aktivitas anestesi setempat yang lebih rendah dibandingkan dengan kokain. Hal ini menyebabkan struktur prokainamid lebih stabil dibanding prokain karena lebih tahan terhadap hidrolisis oleh enzim esterase, sehingga secara oral dapat digunakan untuk pengobatan aritmia jantung karena mempunyai masa kerja yang lebih panjang. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu adalah isomer. Isomer di sini itu ada 4 macam. Yang pertama ada isomer geometrik. Isomer geometrik adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik. Nah, ikatan rangkap dan sistem alisiklik yang membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil sehingga akan terbentuk isomer cis-trans. Dan isomer cis-trans cenderung menahan gugus-gugus dalam molekul pada ruang yang relatif berbeda, dan perbedaan letak gugus-gugus tersebut dapat menimbulkan perbedaan kimia fisika. Yang kedua, isomer konformasi adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Kemudian yang ketiga adalah diastereoisometri, yang merupakan isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai 2 atau lebih pusat atom asimetri, mempunyai gugus fungsional yang sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Kemudian yang keempat adalah isomer optik, yaitu isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetri. Nah, isomer optik ini mempunyai sifat fisika kimia yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.